perhatikan ya. Persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Ingat ya teman-teman bahwa ini adalah ibadah, tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan. Tidak boleh sambil bermain. Kita harus bersungguh-sungguh beribadah. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah. Ya. Tuhan Yesus memberkati. I can't keep it all inside. I want to jump with all my might from the top of my head. Apa dana kita? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Kakak harap semuanya luar biasa. Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah anak online, kakak undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan Kau berikan kesehatan bagi kami, bagi keluarga kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah anak online Tuhan. Berkati kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang di rumah sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Wah, Kak Putri ini belum semangat Iya, nih. Kak, kurang semangat. Ayo kita kasih lebih semangat lagi. Shalom adik-adik. Wah, tadi Kak Putri doanya adik-adik tuh keren banget loh. Keren banget, Kak. Semuanya berdoa sungguh-sungguh. Luar biasa, Kak. Sungguh-sungguh. Semuanya hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Amin. Sudah semuanya pakai baju rapi? Tidak makan dan tidak sambil ngobrol ya. Sudah, Kak. Wah, ayo Kak Putri. Sekarang hari ini Kak Ica dan Kak Putri akan memuji Tuhan sama-sama dengan adik-adik. Kita semua bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri. Ayo. Semua adik-adik tepuk tangan di atas kepala yuk. Ikutin gerak Kak Ica dan Kak Putri ya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyatakan nubuatan, beri mimpi dan
adik-adik. Lambaikan tangannya, masih semangat. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang kita perlukan. Amin. Lebih dari yang kita lihat ya Kak. Iya. Lebih dari yang kita dengar dan lebih dari yang kita rasakan. Haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik yang bersuka cita hari ini, sama-sama dengan kakak. Sama-sama kita nyatakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah timbul. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi yo, katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam Tuhan sanggup sediakan. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ayo sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo kakak mau lebih semangat lagi yo. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, adik-adik semua boleh lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya ke atas. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sambil tepuk tangan di atas kepala yuk adik-adik. Lebih semangat. Allah sanggup melakukan segala. Ayo adik-adik yang di rumah tepuk tangan di atas kepala tinggi-tinggi. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dulu. Dulu, sekarang, dan sekali lagi katakan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Mari kita satukan hati kita adik-adik. Kita akan masuk menyembah Tuhan.
adik-adik belajar fokus dari masa kecil adik-adik untuk fokus menyembah Tuhan. Belajar menyembah Tuhan dari masa kecil adik-adik. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami masuk ke dalam penyembahan kami. Kiranya roh-Mu Tuhan menjamah setiap adik-adik yang ada di rumah. Dimanapun adik-adik berada Tuhan. Kiranya roh-Mu yang menjamah adik-adik. Amin. Mari adik-adik angkat penyembahan adik-adik buat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, oh Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari dari awal kita ulangi lagu ini adik-adik. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kau perlindunganmu. Engkau selalu ku puji. Sambil angkat kedua tanganmu adik-adik katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari adik-adik sembah Tuhan. Mari adik-adik angkat ucapan pujian syukur adik-adik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik katakan haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik ucapan syukurmu. Angkat ucapan syukurmu buat Tuhan pada hari ini adik-adik. Yang sudah bisa berbahasa roh, adik-adik berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Sebab Engkau baru ya, sebab Engkaulah Tuhan. Engkaulah kami yang baik, Yesus padamu Tuhan. Sungguh Kau yang baik dalam hidup kami
puji-pujian Tuhan. Kau sediakan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab itu kami memuji-Mu. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sambil mengangkat kedua tanganmu kita nyanyikan. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Lebih lagi kita nyanyikan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sambil mengangkat kedua tangan. Oh, praise the name of the Lord our God. His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord God. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Pada hari ini Bapak
pemeliharaan-Mu nyata atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala hormat pujian kami berikan kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak untuk disembah, Kau Allah yang layak untuk dipuji ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapi ya Tuhan Yesus setiap kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami, berkati kami Tuhan, sehingga kami menerima berkat pada akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. Halo prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang diurapin Tuhan dan yang penuh dengan sukacita. Hari ini kakak mau bercerita. Udah siap belum? Udah siap belum nih dengerinnya? Jangan sambil makan ya. Ingat, jangan sambil makan. Kita mau fokus. Oke? Oke, yang siap katakan yes. Yang siap lagi bilang yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang meriah. Oke, siap-siap. Kakak mau cerita. Ceritanya begini. Di sebuah kebun anggur tuh kayak apa ya Kak? Kebun biasa deh. Di sebuah kebun anggur, pasnya ditanam apa? Anggur. Ada anggur yang ditanam di situ. Lalu waktu benih anggur dimasukin, lama-lama nih, cing 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 cing. Wah, berbuah. Tapi nggak langsung ada buahnya. Kan dia mulai tumbuh dulu nih batang mudanya. Lalu mulai muncul daunnya. Dan ada apanya Dek? Ada sulur-sulurnya Dek. Makanya di setiap benih anggur yang ditanam itu dipasang tongkat-tongkat. Gunanya apa Dek? Supaya sulurnya itu tuh bisa naik ke situ Dek, merambat. Nah, nanti kalau sulurnya udah merambat nih, muncul daun gitu. Nanti kalau daunnya udah ada nih, mulai muncul bunga. Wow, pokoknya banyak. Tapi gini deh, ternyata nanam pohon anggur itu nggak gampang, tapi juga nggak susah. Perlu perawatan. Perawatannya gimana ya? Perawatannya seperti ini Dek. Jadi ya, anggur yang tadi udah tumbuh bersulur-sulur itu dan sudah ada bunga-bunganya, itu mesti rajin dipangkas. Tas. Supaya daun-daun yang rimbun itu nggak nutupin bunga, supaya matahari tuh bisa nembus masuk ke bunganya, ke akarnya, terus masuk. Kalau rimbun pohonnya atau rimbun daun-daunnya, matahari nggak bisa tembus, jadi nggak bisa tumbuh Dek. Maka perlu dibersihin, dipangkas, tas. Sampai akhirnya bisa berbuah. Buahnya banyak sekali. Itulah pohon anggur. Nah, kakak mau kasih firmannya ya. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 2 bilang begini. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibuang. Dan dia akan mulai membersihkan setiap ranting yang berbuah. Jadi semuanya itu akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, kakak mau kamu sekarang ikutin kakak. Oke? Gini ya. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah,
yang satu tidak berbuah. Ulangi lagi. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka perlu dipotong, dibersihkan. Yang tidak berbuah nih akan dibuang. Ulangi lagi ya. Ikutin kakak. Awas. Siap-siap. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka harus dipotong, dibersihkan. Dan yang tidak berbuah akan dibuang. Nah, seperti itu. Oke. Ulangin dengan cepat, sama-sama 1, 2, 3. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Kalau mau berbuah harus dibersihkan. Kalau yang tidak berbuah akan dibuang. Nah, udah ingat? Itu ayatnya ya. Lalu kakak mau kasih tahu lagi sama kamu. Gimana caranya supaya kita bisa berbuah? Supaya kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ulangin lagi ya. Supaya bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka Kristus di dalam kita. Ulangin lagi. Supaya berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Supaya Kristus hidup dan tinggal di dalam kita, maka kita bisa berbuah. Nah, dengar baik-baik. Pada waktu kita tinggal di dalam Kristus, maka kita bisa hidup kudus. Kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ulangi lagi ya. Supaya, gimana dong supaya kita berbuah? Kan gitu ya. Supaya kita bisa berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Supaya kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita bisa hidup kudus. Kita bisa serupa Kristus dan kita penuh dengan Roh Kudus. Udah ingat belum? Kakak ulangin lagi ya. Gimana caranya supaya berbuah? Supaya kita berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Sebab kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus dan kita akan serupa Kristus serta kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pintar. Nah, sekarang kakak kasih tau lagi deh. Kalau yang nggak berbuah digimanain kak? Itu dia deh. Kalau nggak berbuah ya, kalau nggak berbuah, dibuang. Dibuang. Dibuang artinya apa tuh kak? Dibuang artinya enggak jadi milik Kristus lagi. Sedih dong kak, ya jelas sedih. Kalau nggak jadi milik Kristus berarti dia gagal hidup kudus. Dia tidak serupa Kristus. Dan pasti dia nggak bisa terima Roh Kudus. Kecuali kalau dia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia. Maka hidupnya kudus, serupa Kristus dan penuh Roh Kudus. Kakak ingetin lagi, kalau tidak berbuah maka akan dibuang. Ingat baik-baik. Oke? Maka supaya hidup kita terus di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Gampang. 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, nyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Ih, gampang banget.
ulangin lagi ya. Gimana sih Kak caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, menyanyi, menyembah Tuhan. Nah, kakak ulangin lagi ya gerakannya ya. Dari awal sampai akhir. Ingat-ingat, ayo kakak mau minta kalian semua ingat-ingat. Nanti kita akan coba. Oke, siap ya? Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Yang berbuah harus dibersihkan. Yang tidak berbuah akan dibuang. Gimana caranya dong supaya kita berbuah? 1, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, nyanyi menyembah Tuhan. Gampang kan? Nah, coba prajurit Kristus yang baik. Kita mau ulangin lagi. Siap? Kalau bisa ikutin hadiahnya apa ya? Ada deh. Tapi kakak mau kamu ikutin dulu. Ingat-ingat ya cerita awalnya. Diambil dari Yohanes 15. Bahwa setiap cabang yang tinggal di dalam Kristus akan berbuah. Ulangin. Ceritanya apa sih kalau mama tanya? Tadi hari ini kamu udah ibadah, coba ceritanya apa? Oh, gampang mami, gampang. Ya apa ceritanya? Gini nih. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Pinter deh. Terus apa lagi? Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Lalu supaya berbuah mesti diapain? Dibersihkan. Yang tidak berbuah diapain? Dibuang. Nah, supaya kita bisa berbuah, Kristus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Kristus. Supaya apa ya kalau Kristus tinggal dalam aku? Apa? Hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Terakhir, gimana caranya supaya aku bisa tinggal terus di dalam Kristus dan Kristus tinggal terus di dalam aku? Gampang. Baca Alkitab. Terus doa. Kok doanya gini kak? Kan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, nyanyi nyembah. Siapa di sini yang mau Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus? Angkat tangannya. Yuk, kakak mau ajak kamu nyanyi lagu ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Gampang kan lagunya? Lagi ya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kalau udah hafal, kakak ajak untuk sungguh-sungguh. Tangannya nih
Boleh dilipat gini. Aku nggak mau ah. Aku mau di sini aja. Boleh juga. Boleh. Nah, tapi gini doang. Matanya tutup. Kalau buka, tutup aja deh. Biar konsen. Oke? Tutup matanya. Nih, kayak kakak nih gini nih. Dengerin musiknya nih, Dek. Dengerin musiknya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, mau seperti-Mu, Yesus, sungguh-sungguh disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengar baik-baik. Tidak ada, no way, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa Kristus. Hanya ada satu cara untuk kamu bisa hidup serupa Kristus dan menjadi milik Kristus, yaitu kamu percaya Kristus, tinggal di dalam Dia, supaya dengan demikian Kristus tinggal di dalam kamu dan kamu seperti pohon anggur yang berbuah. Caranya mudah, Dek. Mulai rajin baca Alkitab. Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh baca Alkitab? Yang mau sungguh-sungguh, gak usah lihat kiri kanan. Bukan orang rumah kamu yang bisa selamatkan kamu. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa bawa kita ke sorga selain Tuhan Yesus. Kalau kamu mau kenal Tuhan Yesus, satu-satunya cara selain percaya Tuhan Yesus, baca Alkitabmu. Yang mau baca Alkitab, jujur, cuma kamu sama Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, deh. Sungguh-sungguh. Lalu taruh tangan kiri kamu, pegang hatimu sungguh-sungguh. Dimanapun mereka berada, Bapak, saat tangan mereka terangkat, lihatlah kesungguhan hati mereka, Bapak. Mereka rindu mengenal Engkau, mencari Engkau melalui firman-firman-Mu. Saat mereka mengangkat tangan seperti ini, urapan-Mu turun, berkat-berkat-Mu turun, hikmat dan kecerdasan turun, menjamah mereka, supaya saat mereka mengenal Engkau, mereka mengerti firman-Mu, dan mereka melakukannya, maka mereka akan berbuah, dan buah itu akan tinggal tetap. Sehingga ujung-ujungnya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Pada waktu adik-adikku mengangkat tangan, urapan yang luar biasa turun sempurna atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima, Dek. Terima.
Terima. Katakan begini, ku mau sepertimu, Yesus. Ucapkan syukur. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik. Way down to my toes. I can't keep it on. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. All my days. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Teman, ayo kita berdoa untuk keluarga kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Berkatilah keluargaku, usaha, pekerjaan orang tuaku. Jauhkanlah
keluargaku dari segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Makasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami berdoa untuk sekolah kami. Berkatilah guru-guru yang mengajar kami dan teman-teman sekolah kami. Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan ada kebangkitan yang besar di sekolah kami. Tuhan Yesus berkatilah Pulau Bali dengan perlindungan dan keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Dan kami percaya penuaian jiwa-jiwa terjadi di Pulau Bali. Dan kami percaya Pulau Bali adalah rumah doa bagi semua bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, diluputkanlah dari COVID-19 dan dampak resesi ekonomi global. Tuhan, kiranya diberkatilah 34 provinsi yang ada agar senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik yang hari ini sudah beribadah luar biasa. Nah, Kak Kristi, adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan laporan adik-adik sedang beribadah dan ayat hafalan. Adik-adik bisa mengirimkan ke nomor WhatsApp kakak-kakak sekolah minggu yang adik-adik punya, atau bisa mention di Instagram kita @sundayschool_rayon1iba. Ya, oke. Yang kedua pengumumannya adik-adik minggu lalu ingat ya, Kak Kristi ada kasih kuis pertanyaan buat adik-adik dan selamat untuk adik-adik yang sudah menjawab dengan betul. Selamat untuk teman kita Deborah dari GBI Kuta Bali dan juga Jesslyn dari GBI Taman Mini. Hadiah akan kakak antarkan ke rumah adik-adik. Pengumuman yang ketiga apa Kak Ellen? Yang ketiga nih Kak, bagi adik-adik yang memiliki kesaksian atau bermain musik atau menyaksikan kebaikan Tuhan, adik-adik bisa mengirimkan ke nomor WhatsApp kakak-kakak yang adik-adik punya atau mention di Instagram kita @sundayschool_rayon1ibali. Ya, yang terakhir adik-adik nih yang spesial Kak Ellen, buat adik-adik yang berulang tahun dari bulan Januari sampai bulan Juni, adik-adik akan mendapatkan hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Silahkan adik-adik kirim ke WhatsApp kakak-kakak sekolah minggu ya, baik yang di GB Kuta, Nusa Dua, di Taman Mini maupun di Soho. Adik-adik akan mendapatkan hadiah. Kirimkan nama dan tanggal lahir adik-adik ya. Demikian pengumuman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Showing me the way. Saatnya kita untuk memberi. Adik-adik yang ingin memberi persembahan boleh ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Mari anak-anak semua kita mengangkat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan Yesus yang beribadah sekolah minggu hari ini. Kiranya selalu sehat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan juga berkati papa mama, seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Dan biar kasih sayang Tuhan menyertai melindungi semuanya. Kiranya apa yang menjadi milik Tuhan ada terterai-meterai Tuhan di dahi papa mama dan anak-anak sekolah minggu semuanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.